Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni. Saya mahasiswi UNSUS Riau, program studi pendidikan matematika. Baiklah, adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas akhir semester saya dengan mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika yang diampu oleh Ibu Noviarni SPDI MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang sudah saya susun. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai surat edaran tentang penyederhanaan RPP. Nah, menurut Menteri Pendidikan dan juga Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu Nadiem Anwar, ia mengeluarkan surat edaran nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP. Nah, salah satu surat edaran penyederhanaan RPP ini, salah satu poinnya itu adalah penyusunan RPP dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, dan juga berorientasi pada siswa. Nah, baiklah, pada RPP ini terdiri dari materi pokok, tujuan pembelajaran, media, alat atau bahan, dan sumber belajar. Ada langkah-langkah pembelajaran, dan yang terakhir adalah ada penilaian pembelajaran. Kita masuk pada materi pokok. Nah, pada materi pokok ini, saya mengambil sekolah menengah. Sekolah menengah pertama, yaitu contoh sekolah yang saya ambil itu SMP Negeri 5 Tualang. Mata pelajaran matematika, kelas 9 semester genap, alokasi waktunya 45 menit, dan materi pokoknya mengenai pengolahan dan penyajian data, terutama pada diagram gambar, diagram garis, dan diagram lingkaran. Baik, adapun tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya itu, siswa mampu membaca data yang sudah disajikan, baik itu dalam bentuk diagram gambar, diagram garis, dan diagram lingkaran dengan benar. Yang kedua, setelah melakukan diskusi kelompok kecil dalam mengolah data, diharapkan siswa mampu mengumpulkan dan juga menyajikan data dengan menggunakan diagram gambar, diagram garis, dan juga diagram lingkaran dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat membuat kesimpulan sendiri tentang mengolah dan juga menyajikan data dengan benar. Selain itu, ada media, alat atau bahan, dan sumber belajar. Nah, di sini saya menggunakan media LKS atau lembar kerja siswa dan juga lembar penilaian. Alat atau bahan yang saya gunakan terdiri dari spidol, papan tulis, laptop, dan juga proyektor. Dan sumber yang saya pakai yaitu buku Matematika SMP atau MTS kelas 9 semester genap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2017. Baiklah, selanjutnya inti dari komponen RPP ini salah satunya ada langkah-langkah pembelajaran, di mana langkah-langkah pembelajaran ini terdiri dari 3 poin. Poin pertama tentang kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Langsung saja kita masuk pada kegiatan awal. Nah, sebelum kegiatan proses belajar mengajar itu dilakukan, terlebih dahulu guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan memeriksa ataupun mengecek kehadiran siswa. Guru mengkondisikan siswa untuk siap menerima materi. Guru mengingatkan kembali kepada siswa tentang materi-materi yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Guru bertanya kepada siswa mengenai gambar diagram yang pernah mereka lihat, baik itu di kantor polisi, kantor desa, ataupun kantor di sekolah. Biasanya itu pasti terdapat beberapa contoh diagram, bisa jadi diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan lain sebagainya. Lanjut kepada kegiatan inti. Nah, pada kegiatan inti ini, guru membentuk ataupun membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Setelah siswa tersebut duduk pada masing-masing kelompoknya,
guru membagikan soal. Setelah itu, sebelum siswa mengerjakan soal tersebut, guru menjelaskan terlebih dahulu langkah-langkah dan peraturan untuk mengikuti kegiatan belajar. Tujuan tersebut agar apa yang diinginkan dan apa yang sudah disusun oleh guru tersebut bisa terwujud dan bisa sesuai dengan bisa tercapai sesuai dengan keinginan yang sudah guru atur ataupun sudah guru rencanakan. Yang keempat yaitu siswa berdiskusi bersama kelompoknya. Nah, pada kegiatan berdiskusi ini diharapkan siswa bisa berinteraksi, bekerja sama dengan baik dengan kelompoknya. Dengan adanya diskusi dengan kelompoknya, siswa dapat bertukar pikiran dengan teman-teman kelompoknya dan dapat juga bertukar pikiran dengan gurunya. Dan guru di sini harus membimbing dan bertanya kepada siswanya apa dan kendala apa yang dialami oleh siswanya. Yang selanjutnya yaitu perwakilan setiap kelompok maju. Nah, setelah siswa itu mengerjakan tugas ataupun mengerjakan soal yang sudah diberikan oleh guru, guru meminta tiap perwakilan kelompok itu tampil dan mempresentasikan hasil diskusi yang sudah mereka kerjakan bersama kelompoknya masing-masing. Nah, guru meluruskan jawaban siswa yang kurang tepat. Nah, pada saat siswa tampil dan mempresentasikan hasil diskusinya, pasti ada beberapa siswa yang keliru dengan jawaban temannya yang tampil. Nah, pada saat itulah guru dapat meluruskan ataupun menyempurnakan ataupun menyampaikan kembali ataupun memberikan jawaban yang benar kepada siswanya. Guru memberikan apresiasi dan motivasi kepada siswa. Nah, untuk siswa yang sudah tampil ataupun sudah mengerjakan soal yang sudah diberikan oleh guru harus memberikan apresiasi, penghargaan, baik itu berupa hadiah ataupun penambahan nilai ataupun apresiasi ataupun kebanggaan, memberikan A+ untuk siswanya dan motivasi kepada siswa. Motivasi dorongan kepada siswa agar siswa tersebut bisa lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran. Nah, lanjut pada kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup ini agar materi yang sudah dipelajari oleh siswa tadi dapat dikuasai, guru memberikan pekerjaan rumah ataupun PR, di mana ini bertujuan agar siswa tersebut bisa lebih menguasai lagi dan memahami lagi tentang materi penyajian dan juga pengolahan data. Dan guru mengingatkan kepada siswanya untuk belajar materi yang akan dipelajari untuk pertemuan selanjutnya. Nah, pada kegiatan penutup ini, guru juga bisa memberikan ice breaking ataupun games kepada siswa agar siswa tidak jenuh. Tadi pada kegiatan inti, siswa tadi dituntut untuk belajar. Nah, pada kegiatan penutup itu dapat juga guru bisa memberikan refreshing untuk siswanya berupa memberikan ice breaking-nya ataupun games. Nah, untuk mengakhiri pertemuan pembelajaran, guru mengucapkan salam. Baiklah, kita lanjut pada penilaian pembelajaran. Dalam kurikulum 2013, ada 3 penilaian yang dilakukan oleh guru. Yang pertama, penilaian kognitif. Penilaian kognitif itu sama dengan penilaian pengetahuan. Nah, pada penilaian ini, guru dapat menilai siswa dari bagaimana siswa itu memahami ataupun menguasai konsep materi tentang pengolahan dan penyajian data. Dan di sini guru juga dapat menilai bagaimana cara siswa itu memecahkan masalah dan menyelesaikan masalah baik itu dengan individu maupun dengan kelompok. Yang kedua ada penilaian afektif. Penilaian afektif itu sama dengan penilaian sikap. Nah, guru menilai bagaimana sikap siswa itu terhadap teman kelompoknya, apakah ia aktif ataupun tidak. Yang ketiga ada penilaian psikomotorik. Penilaian psikomotorik ini sama juga dengan penilaian keterampilan. Nah, di sini guru menilai
bagaimana keterampilan siswa itu menyampaikan materi yang akan disampaikan, baik itu dengan teman-teman kelompoknya, teman sekelasnya, ataupun dengan gurunya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dengan apa yang saya sampaikan tadi, saya mohon maaf. Akhiru kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.